Kita masih belum bertemu dengan pencari keadilan langsung. Apakah kita mau menganggap restoratif justice itu adalah sebuah teori keadilan yang murni teori keadilan? Atau orang tuanya korbannya, anaknya korbannya, adiknya korbannya. Gimana membuktikan mereka korbannya? Halo Law Squad, kembali pada YouTube channel Eva Unsri TV bersama saya Safira Ariska Maudina dalam Sriwijaya Cats Podcast Say Law, Say It Loud. Halo Law Squad sekalian, kita kembali lagi pada podcast kita pada hari ini. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Naratama kita ini dari jauh-jauh dari Depok ya Bu. Iya. Ada Ibu Dr. Feby, Dr. Feby Mutiara Nelson SHMH. Nah, beliau ini adalah staf pengajar di bidang studi hukum acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia ya Bu. Iya betul. Sejak tahun 2023 untuk program sarjana dan sejak tahun 2020 untuk program magister pasca sarjana. Oke. Ini sangat kesempatan yang luar biasa sekali bisa bertemu dengan Ibu karena kebetulan saya juga lulusan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Iya, senang sekali bertemu dengan Safira di sini. Jadi saya perlu manggil Ibu atau Mbak ya? Mbak aja lah. Mbak ya. Soalnya kalau di Fakultas Hukum UI biasa pakai Mbak sama Abang. Iya. Jadi kalau jadi mahasiswa UI biasanya memang kita manggil dosen kita itu dengan sebutan Mbak atau Abang. Iya. Jadi saya manggilnya Mbak ya, Mbak Feby. Oke, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Safira gimana kabarnya? Aduh luar biasa, agak gugup sedikit. Santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja kan? Iya. Oke, jadi hari ini kita bakal banyak bahas ya sedikit-sedikit nanti tentang restoratif justice, mungkin tentang KUHP juga bisa diulik, dan beberapa yang menarik juga tentang bagaimana kita mempersiapkan studi lanjutan ya, karena kita kebetulan kedatangan tamu yang jadi ketua program di sekretaris program di Doktor Ilmu Hukum ya Bu, Mbak. Iya. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak, kegiatannya sejauh ini sedang sibuk apa nih Mbak? Ya, kalau sejauh ini sedang sibuknya pertama tadi diberi amanah oleh dekan untuk menjadi sekretaris prodi program doktor pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping memang sebagai dosen mengajar ya, banyak mengajar dan kemudian menjabat sebagai pengurus di berbagai organisasi, baik itu organisasi yang sifatnya profesi atau organisasi di luar profesi. Dan saat ini juga banyak untuk menjadi narasumber di berbagai acara, baik itu di kementerian, di departemen, dan di beberapa lembaga-lembaga pendidikan seperti ke kampus-kampus gitu. Oke. Untuk Mbak sendiri ini berarti dari S1 sampai lulus S3-nya di UI semua ya Mbak? Iya nih, UI minded ya. Harusnya UI minded. terbang gitu ya biar move on gitu. Tapi saya di sana-sana aja sampai dapat suami juga dari sana. Oh dari UI juga. Iya. Fakultas Hukum juga Mbak? Fakultas Hukum juga. Oh luar biasa. UI benar-benar UI ya gitu. Iya. Kalau untuk di UI sendiri biasanya mengajar mata kuliah apa aja Mbak? Kalau mata kuliahnya lumayan banyak ya. Tentunya sebagian besar di mata kuliah bidang studi hukum acara. Memang di Fakultas Hukum UI itu ada keunikan, dia ada bidang studi hukum acara berdiri sendiri. Kalau yang lain kan gabung ya. Misalnya pidana, acara pidana itu ada di bidang pidana gitu kan. Betul. Kalau di kita hukum acara semua ada dalam satu peminatan. Nah, saya mengajar kebetulan hukum acara pidana, praktek pidana, kapital selekta hukum acara pidana, kemudian klinik hukum pidana. Tapi juga ngajar acara perdata, praktek perdata, kapital selekta hukum acara perdata, klinik perdata. Jadi karena memang hukum acara, kita bisa punya dua bidang keilmuan yang ada di hukum acara. Biasanya gitu dosen-dosen hukum acara ada misalnya yang ngajar acara perdata dengan acara petun. Nah, kalau saya kebetulan acara perdata dengan acara pidana. Nah, turunan-turunannya itu kita ngajar di situ semua. Kemudian juga di S2 itu mengajar hukum pidana dan kegiatan perekonomian. Jadi kegiatan hukum pidana dihubungkan dengan kegiatan perekonomian. Gitu. Kalau di UI rasanya untuk studi S2-nya itu
untuk pidananya berarti sistem peradilan pidana ya, Mbak? Iya, betul, di mata kuliah sistem peradilan pidana. Mungkin untuk Lawskat yang penasaran, apa sih Mbak bedanya peminatan hukum pidana biasa dengan peminatan hukum sistem peradilan pidana ini? Ya, kalau di hukum pidana biasa itu hanya ada di program studi S1. Sementara kalau sistem peradilan pidana itu ada di program studi magister atau di MIH. Dan memang di sistem peradilan pidana itu mata kuliahnya itu lebih banyak bersifat mengarah ke mata kuliah terapan. Sementara kalau yang pidana yang ada di S1 memang itu lebih banyak basic teori tentang hukum pidana gitu. Jadi memang di S1 tuh nggak ada yang mata kuliah sistem peradilan pidana tuh nggak ada. Peminatan sistem peradilan pidana nggak ada. Yang ada peminatan hukum pidana. Tapi kalau di MIH peminatannya memang sistem peradilan pidana aja, nggak ada hukum pidana aja gitu. Menarik nih. Soalnya kalau di Fakultas Hukum Unsri ini masih belum ada Mbak, masih yang spesifik hanya sistem yang namanya sistem peradilan pidana. Jadi S1 S2-nya itu hukum pidana. Oke. Kalau tadi saya baca sedikit biografi dari Mbak Feby ya. Jadi Mbak Feby ini juga jadi ketua Asosiasi Laboratorium Hukum. Iya. Ya, untuk kegiatan asosiasi labor ini sebenarnya apa aja sih Mbak? Ya, nah kebetulan saat ini saya di tahun ini tidak menjadi ketua lagi, tapi menjadi udah naik ya ke Dewan Penasehat atau Dewan Pembina, karena memang di ADART itu kita harus ada pergantian ketua, walaupun teman-teman di sebagian besar menginginkan saya lanjut lagi, tapi saya merasa saya sudah tidak terlalu berkompeten di sana karena memang sudah di bidang baru ya, karena jadi sekretaris prodi nggak mungkin saya akan fokus di lab. Tapi saya bisa menyampaikan apa sih Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia itu gitu ya. Nah, Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia itu adalah merupakan kumpulan dari laboratorium hukum di Indonesia yang diwakili oleh pengurus-pengurusnya, dan juga merupakan kumpulan dosen-dosen yang mengajar mata kuliah praktek. Misalnya PLKH ya, misalnya dokter praktek perdata, dosen praktek perdata, dosen praktek pidana, dosen legislatif drafting, dosen PPS gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi anggota Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia. Nah, kenapa dulu asosiasi ini dibentuk? Karena waktu itu kebetulan saya menjadi ketua lab di Fakultas Hukum Indonesia. Pada saat mau mengajukan hibah, kan ada hibah ya, hibah yang diadakan oleh universitas ataupun oleh Departemen Kementerian Pendidikan gitu. Pada saat kita mau mengajukan, saya tuh kaget karena gimana caranya kita dapat hibah ini, sementara pilihan-pilihan nomenklatur yang harus diisi itu seperti labnya eksakta. Misalnya harus ada oksigen, helm, gitu kan? Terus kemudian kendaraan ini, kemudian baju apa gitu kan. Lah, kita orang hukum kan nggak bisa betul, nggak bisa disamain. Kita cuma bisa untuk alat pemadam kebakaran gitu atau bisanya cuma dapetin baju toga gitu aja gitu. Sementara lab hukum itu kan tidak hanya cerita tentang muting gitu. Lab hukum itu banyak hal yang bisa dibicarakan di sana gitu kan. Sampai saya berpikir, wah ini kalau nggak ada asosiasi yang kita berkumpul, semua orang hukum pasti akan berpikir, ini kita nggak akan pernah dapat. Udahlah, gini-gini aja lah. Lab hukum itu ada, sangat penting karena setiap akreditasi, setiap rankingan, lab hukum itu menjadi bagian yang mempunyai nilai tinggi. Maka akhirnya di beberapa universitas, lab hukumnya dibilang ada, padahal nggak ada. Artinya gini, ruangannya ada, kegiatannya nggak ada. Dan terus kemudian mahasiswa juga nggak tahu harus ngapain di situ. Apakah ini muting, apakah ini mata kuliah PLKH, atau apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, akhirnya saya berpikir, kayaknya saya harus ngumpulin deh semua pengurus-pengurus lab yang ada di Indonesia. Coba kita ngomong sama-sama gimana caranya supaya pemerintah aware bahwa kami lab hukum itu ini loh kegiatannya, kami butuhnya ini loh kalau mau ngadain hibah dan segala macam. Kalau kayak begini kami nggak akan pernah dapat dan nggak akan pernah maju gitu kan. Nah, oleh karena itu kita ngadain conference, seminar, diawali dengan seminar tentang pendidikan tinggi hukum di Indonesia yang salah satu bahasanya tuh tentang lab hukum. Terus kita ngadain conference dan di situ dibentuklah asosiasi ini supaya dia bisa menyuarakan ya kan yang kita pikirkan selama ini, bahwa ini lab hukum ini setiap ada akreditasi dibentuk, ada satu ruangan, dikasih kursi, dikasih duduk, dikasih ini. Ada ruang sidang ya. Itu orang udah keluar dari penilaian akreditasi itu entah apa jadinya ruangan itu malah balik lagi menjadi ruangan kelas. Nah, itu kan kita juga nggak mau seperti itu gitu ya.
Jadi kita duduk bareng, ayo kita petakan lab hukum itu dalam pikiran kita apa sih, kita butuh apa sih gitu kan, dan kemudian gimana supaya dia bisa maju dan dikenal oleh banyak orang. Nah akhirnya itu dibuatlah asosiasi itu, dan beberapa kali kita mengadakan conference, kemudian mengadakan seminar-seminar. Nah di akhir kepengurusan itu saya mencoba membuat standar lab hukum yang minimalis itu seperti apa. Karena memang bicara lab hukum di setiap kampus itu punya keunikan sendiri-sendiri. Ya, betul. Kalau negeri mungkin nggak terlalu sulit, tapi kalau swasta itu tergantung dari yayasan. Ya. Yayasannya itu concern apa enggak dengan lab hukum itu, dan kalaupun concern ada dana apa enggak buat itu. Dan selalu pembicaraan orang kalau udah bicara tentang lab hukum, budgetnya dari mana? Kalau nggak ada budget nggak bisa. Padahal nggak perlu begitu. Dengan Tridharma perguruan tinggi, dengan dapatnya hibah-hibah penelitian dosen, hibah-hibah pengmas dosen, sebenarnya lab hukum itu bisa hidup gitu. Nah jadi cuma kita mau katakan lab hukum itu apa, mari kita bikin standarnya sama-sama yang semuanya kira-kira bisa memenuhi. Jadi jangan jadi barometernya UI gitu ya, jangan jadi barometernya Unsri yang punya udah kayak begini labnya gedenya, terus kemudian yang udah maju. Kasihan kan teman-teman yang memang baru membangun dan baru tahu itu lab seperti apa, atau memang budget dari yayasan atau dari pengelola perguruan tinggi itu tidak terlalu bisa memenuhi seperti standar yang ada di UI, di UGM gitu, atau di Unsri gitu kan. Nah makanya kita berkumpul sambil kita menentukan standar minimal lah sebuah lab itu harus ada apa sih gitu. Gitu Safira. Saya kalau bicara lab jadi semangat ya. Iya, saya kebetulan juga bagian pengelola labor, ya, jadi nggak apa-apa kita lebih banyak bicara. Iya. Jadi saya kebetulan ini ditemanin sama adik-adik dari pengelola lab juga. Ya bisa dibilang mahasiswa yang ikut berpartisipasi. Jadi kalau di Fakultas Hukum Unsri ada beberapa program yang memang ditangani oleh labor. Itu salah satunya itu adalah pengembangan kreativitas dan keterampilan mahasiswa. Ya jadi salah satunya itu PLKH juga yang kayak Mbak sebutin. Nah salah satunya juga di Unsri ini karena memang belum punya komunitas tersendiri seperti di UI kan juga sebenarnya baru juga, jadi ada komunitas kompetisi yang khusus untuk kompetisi mahasiswa hukum. Jadi semuanya masih di bawah labor dikelola saat ini. Jadi lumayan sibuk. Jadi tertarik sekali tadi waktu berbicara soal bagaimana mengelola labor yang baik dan lain-lain. Iya betul. Memang kalau setelah kita nanti sering sharing, terus kemudian belajar juga dari di luar, kalau kita bicara tentang lab kan nggak pernah ketemu ya. Kita cari artikel jurnal lab hukum di bahasa Inggris kan ketemu nggak? Nggak. Kalau kita cari artikel jurnal, ketemunya itu clinical legal education, ya kan? Itu yang kita kenal dengan klinik hukum lah. Iya, klinik hukum. Itu juga menimbulkan kerancuan. Sebenarnya apa sih beda lab hukum dengan klinik hukum gitu kan? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kami tuh harus bikinnya klinik hukum apa lab hukum? Atau lab hukum udah cukup menggambarkan klinik hukum? Atau apa sih bedanya gitu kan? Nah itu juga sering tuh kalau misalnya saya melakukan sosialisasi ke daerah-daerah gitu, ke kampus-kampus, pertanyaan terbesar adalah kita tuh udah punya lab, kita udah seperti itu, apa gunanya klinik gitu misalnya ya. Terus ada juga yang bilang gini, apa bedanya lab dengan LKBH? Terus kalau lab ada, klinik ada, LKBH jadi saingan nggak? Gitu ya. Nah itu yang pertanyaan yang paling sering muncul pada saat kalau kita melakukan sosialisasi tentang lab hukum. Tapi memang kalau setelah dikasih gambaran betapa pentingnya lab hukum itu bagi sebuah pendidikan tinggi hukum, siapa saja yang bisa berperan dan bagaimana cara memajukannya, akhirnya baru kebuka bahwa semuanya itu sebenarnya nggak ada saingan, semuanya itu adalah mitra, gitu ya. Karena kalau saya sering memberikan contoh gini, apa sih beda lab dengan klinik gitu ya? Walaupun sebenarnya pekerjaan klinik itu adalah bagian dari lab, tapi menurut saya itu ada perbedaan. Misalnya contoh nih ya, beda lab sama klinik kalau kita bawa ke kedokteran gigi. Ya, kalau menurut saya lab itu adalah belajar di kelas bagaimana dia akan membuat tambalan gigi misalnya gitu. Berapa berat dari tepungnya itu loh, misalnya apa sih istilahnya gitu ya, cairannya berapa, terus kemudian diaduknya seperti apa, warnanya kayak gimana, nanti kalau misalnya disatukan kekerasannya seperti apa, kelembutannya seperti apa. Nah itu belajar tentang ingredient komposisi dari membuat tambalan gigi itu belajarnya di lab. Nah betul. Terus kemudian klinik yang seperti apa? Klinik itu kalau kita lihat kalau kita cabut gigi atau menambal gigi atau operasi gigi di rumah sakit pemerintahan,
itu kan sering ya kita lihat dokter atau profesornya itu sambil membedah gigi pasien sambil ngomong, ya kamu ke sini, kamu sedot di sebelah sini, terus kamu ambil di sebelah sini. Nah ini kalau ini kamu harus jahit begini. Kan yang ngasih tahu gitu ya, itu kan sebenarnya kan mahasiswa klinik yang lagi belajar. Dia ngeliat, dia cobain, dia nemenin, asistentin. Nah seperti itulah sebenarnya klinik. Jadi kalau kita kaitkan dengan fakultas hukum, kalau kita kaitkan modelnya lab itu adalah muting. Kan karena belajar bagaimana sih bikin surat kuasa, gimana sih bikin gugatan, gimana sih bikin dakwaan gitu ya, gimana jadi hakim, gimana kita masih belum bertemu dengan pencari keadilan langsung. Betul. Nah kliniknya itu ya LKBH misalnya mahasiswa kita di LKBH udah ngerasain gimana caranya datang klien nangis-nangis, kemudian curhat gitu ya, terus kemudian sambil ini air mata terus kitanya cuma liatin aja kita harus gimana, belajar bagaimana menghadapi klien yang lagi curhat-curhat, lagi nangis-nangis tadi, untuk kita bisa membuat dia percaya sama kita, membuat dia bisa bicara apa adanya sama kita. Itu belajarnya di klinik, didampingi oleh advokat. Advokat itu kan mitranya klinik. Nah, jadi kalau saya membedakan lab dengan klinik seperti itu, tapi intinya lab itu adalah tempat mahasiswa belajar bagaimana dia nanti akan bekerja setelah ini. Nah, dia mendapatkan experiential learning itu di lab. Baik experiential learningnya itu masih dalam bentuk semu, ataupun experiential learningnya nanti ke dalam bentuk praktek. Bisa digabungkan, klinik itu bagian dari lab. Tapi kalau mau dipisahkan, ya seperti itu sebenarnya lab sama klinik gitu, Safira. Nah, itu salah satu contoh saja, dan klinik itu banyak banget bentuknya gitu ya. Waktu saya kebetulan waktu itu ada studi banding di Amerika Serikat itu, ada satu universitas yang punya namanya klinik Black Lung Clinic. Black Lung Clinic itu adalah satu klinik yang dibentuk oleh mahasiswa dan dosen di tempat daerah tuh pabrik. Jadi daerah pabrik, di situ tuh banyak karyawan-karyawannya itu yang menderita sakit paru-paru akibat dari dia bekerja di pabrik itu. Nah, kemudian si mahasiswa-mahasiswa ini yang memvokasi bagaimana mendampingi si orang-orang korban sakit paru-paru tadi tidak di PHK. Kalau dia di PHK dapat tunjangan, kemudian juga mendapatkan tunjangan kesehatan, kemudian dapat ganti rugi. Nah, itu dibantu oleh si mahasiswa-mahasiswa dan dosen tadi di klinik dan di lab itu. Jadi kan sangat banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan klinik. Nah, saya kalau membawanya ke Indonesia, saya bilang, wah Indonesia bisa kaya banget. Misalnya kita ya, kayak kalian di Unsri, kalian bisa punya klinik yang kaitannya dengan tambang, punya klinik yang kaitannya dengan perkebunan, gitu kan. Daripada mereka nyewa dari Jakarta, lawyer-lawyer di sini, dosen-dosen yang bisa mengelola klinik yang memang fokus di tambang, fokus di di perkebunan, yang memang itu keunikan di sini, karena di Jakarta kan nggak ada gitu ya. Betul. Nah, kayak gitu. Itu sih gambaran tentang lab dan klinik, Safira. Menarik Mbak. Itu kan tadi kita ngomong soal klinik nih. Kalau untuk di UI sendiri, untuk klinik-klinik hukumnya itu ada apa aja sih, Mbak? Iya, di UI saat ini setahu saya ada 8 ya. Klinik pidana, klinik perdata, klinik anti korupsi, klinik perempuan dan anak, klinik lingkungan, klinik perlindungan konsumen, klinik yang kaitannya dengan konsumen, terus kemudian klinik legislatif drafting, terus kemudian yang ada klinik street law. Nah, street law itu, ini unik, kalau street law itu kita kerjasama sama University of Malaya. Jadi setiap semester mahasiswa kita ke ke Malaysia, 10 orang, kemudian mahasiswa dalam semester yang sama, diganti minggu gitu, mereka ke Jakarta, ke Depok. Nah, apa yang kami lakukan, street law itu semacam sebenarnya penyuluhan hukum, tapi penyuluhan hukumnya itu nggak model nggak model ceramah yang biasa gitu. Penyuluhan hukumnya itu pakai lesson plan, pakai trial run dulu. Jadi kita ada ilmu dulu untuk membahas satu tema, kemudian kita riset dulu ke tempat yang akan kita lakukan, kemudian nanti kita akan menyampaikan dengan cara apa? Ada cara bermain, kemudian ada ada reflectionnya, ada evaluationnya, terus kemudian bagaimana cara menarik orang untuk bisa ikut, tapi dia tidak bosan dengan kita. Nah, itu kita belajar dulu. Nah, itu setiap semester mahasiswa UI ke sana, mahasiswa sana ke sini. Jadi kayak semacam reciprocal exchange program gitu. Nah, itu udah internasional kliniknya kalau di UI untuk yang street law itu. Wah, menarik sekali itu program kliniknya. Kalau di
Fakultas Hukum Unsri memang yang jadi andalan itu klinik etik dan advokasi. Itu kerjasamanya dan Komisi Yudisial ya, KY ya. Ya sejauh ini cuman 8 atau 9 kalau tidak salah yang kerjasama dengan Komisi Yudisial. Iya. Kurang lebih hampir sama programnya. Jadi ada yang tadi sebut action plan dan lain-lain. Jadi pembahasan klinik ini sebenarnya menarik ya karena kita sudah akhirnya tahu kalau misalnya memang laboratorium di laboratorium hukum itu memang penting ya bagi pendidikan khususnya di lingkup Fakultas Hukum ya Bu. Mungkin kita sedikit melipir sedikit ya Bu dari pembicaraan tentang klinik dan labor ini. Jadi mungkin lebih spesifik ke bidang pidana ya Bu. Iya. Jadi sekarang ini kan setelah KUHP baru, sebenarnya juga sebelum KUHP baru sudah ribut soal restoratif justice. Nah, saya mau cari tahu lebih mendalam tentang pandangan Ibu. Sebenarnya gimana sih restoratif justice di Indonesia ini dalam situasi dan keadaan yang sekarang? Apakah sudah cukup ideal dan kira-kira kalau misalnya belum cukup ideal, apa aja sih yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Iya. Oke, baik. Kita kalau bicara tentang ideal, memang di semua sistem hukum di dunia manapun kayaknya nggak ada yang ideal, ya kan? Betul. Pasti setiap kali kita belajari atau kita riset dalam suatu sistem hukum tentang satu mekanisme atau satu pandangan tentang teori keadilan, pasti kita menemukan kelemahan, pasti kita menemukan hambatan atau tantangannya. Tapi yang mendekati ideal seperti apa gitu kan? Nah, kalau saya menganggap pada saat ini restoratif justice itu diartikan sebagai hal yang berbeda-beda antara satu departemen dengan departemen lain, antara satu penegak hukum dengan penegak hukum lain. Tidak ada satu pandangan yang sama dalam menerjemahkan apa itu yang dikatakan dengan restoratif justice. Ada yang mengatakan restoratif justice itu adalah sebuah teori keadilan. Karena restoratif dan justice itu adalah keadilan, restoratif itu adalah pemulihan. Jadi restoratif justice adalah keadilan dan berperspektif atau berfokus kepada pemulihan gitu kan. Tapi ada yang beranggapan restoratif justice itu adalah mekanisme bagaimana menyelesaikan satu permasalahan untuk menghindari overcrowding, untuk menghindari proses pemidanaan, proses peradilan pidana yang cukup panjang supaya dia singkat, timbullah satu mekanisme baru yang disebut dengan restoratif justice gitu kan. Nah, sekarang sebenarnya restoratif justice itu apa? Pertama kitanya nih, negara kitanya harus menundukkan menyatukan visi dan misi dulu, menyatukan pandangan dulu, apa yang kita katakan dengan restoratif justice. Apakah kita memandang restoratif justice itu adalah sebuah teori keadilan, di mana tujuannya adalah apa sih yang dikatakan adil? Adil itu adalah merupakan korban merasa bahwa dia sudah dipulihkan kerugiannya, atau dia sudah dipulihkan dari perbuatan jahat dari si pelaku. Si pelaku merasa menyesal, pelaku merasa bertanggung jawab, masyarakat menerima apa itu, atau sebuah mekanisme. Karena kalau dia sebuah mekanisme, ada perbedaan antara restoratif justice, diversi, dengan mediasi penal. Nah, tiga-tiganya kan kita kenal. Di dalam undang-undang kejaksaan yang baru, kalau kita melihat, itu tidak ada definisi restoratif justice. Yang ada justru di sana mediasi penal. Tapi, di buku pedoman Kejaksaan Agung, yang ada restoratif justice. Tidak ada tentang mediasi penalnya. Coba bayangkan, sebuah undang-undang belum diikuti oleh peraturan pelaksanaannya, dan dibuat menurut peraturan pelaksanaan yang lebih rendah, sementara yang ada saat ini perjanya lebih ke restoratif justice. Undang-undangnya mengatur mediasi penal. Padahal restoratif justice dan mediasi penal bukanlah dua hal yang sama, gitu ya. Restoratif justice itu adalah, kalau kita mau mengatakan itu sebuah mekanisme, itu adalah mekanisme yang tujuannya adalah mencapai keadilan, di mana keadilan itu berfokus kepada apa? Kepada pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan korban. Jadi yang menjadi fokus pada saat melakukan ADI itu, jaksa misalnya gitu yang melakukan itu, dia harus berfokus kepada korban dulu. Ya, betul. Nah, setelah dia sebelum dia berfokus kepada korban, dia harus dulu menanyakan kepada pelaku apakah dia merasa dia pelakunya atau tidak. Karena kan jangan sampai juga melanggar azas non-self-incrimination. Ya kan, jangan sampai keterangan dia menghukum dia itu melanggar azas. Ya, HAM itu kan melanggar itu, dan dia nggak boleh melanggar itu. Jadi si pelaku harus sadar bahwa dia mengatakan dia pelaku, itu akan ada efek dia melanggar azas itu, bahwa dia akan dihukum dengan apa yang dikatakannya sendiri. Gitu dulu. Terus kemudian dia juga harus merasa menyesal melakukan itu.
dia merasa menyesal dan kemudian akan bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian korban. Semua itu harus ada dulu. Jadi bukan hanya tujuannya untuk menghentikan perkara, ada perdamaian, ganti rugi, perkara selesai. Enggak itu sebenarnya. Restoratif justice itu memang berfokus kepada pemulihan korban, dan yang mengatakan bahwa ini sudah pulih atau belum, di samping korban ada masyarakat. Makanya di restoratif justice itu ada keterlibatan masyarakat di situ yang mengatakan bahwa ini sudah adil, baik itu di mata korban atau itu di mata masyarakat. Jadi jangan sampai juga masyarakat itu hanya semacam formalitas aja, datang cuma untuk ngelihat, oh ya udah adil. Kan bisa saja menurut korban adil, menurut masyarakat belum, atau menurut masyarakat adil, menurut korban belum, gitu kan? Karena dia tidak melalui proses peradilan, yang tidak ada hakim menilai itu adil atau tidak. Keterlibatan masyarakat itu sangat penting di dalam restoratif justice. Dan untuk menilai apakah korban benar-benar merasa pulih atau tidak, itu betul-betul harus ada diskusi. Itu dengan si korban, baik itu dengan pelaku. Ada waktu kita berdiskusi berdua dia saja, sepertinya fokus, atau juga ada waktu dia dipertemukan, kalau memang dimungkinkan untuk dipertemukan. Nah, itu sebenarnya konsep dari restoratif justice. Beda dengan diversi. Kalau diversi itu dari bahasanya aja, dari awal kata, asal katanya saja jelas. Diversi itu kan berasal dari kata divert. Divert itu apa? Mengalihkan. Artinya apa? Yang orang tadinya harusnya hukuman pidananya sekian dialihkan jadi hukuman sosial. Yang harusnya jadi pidana jadi masuk ke lembaga kemasyarakatan yang pendidikan anak. Harus jadi itu beda dengan restoratif justice ya, Mbak? Beda gitu. Makanya orang kayak menyamakan gitu. Nah, ini kebanyakan orang di Indonesia taunya kalau misalnya restoratif justice ya salah satunya anak ada di SPPA. Betul. Kan? Memang undang-undang SPPA mengatur keadilan restoratif itu, karena memang diversi itu ada merujuk kepada nanti yang namanya keadilan restoratif untuk memulihkan korban, ya kan? Tapi sebenarnya diversi itu arahnya adalah untuk mengalihkan hukuman atau mengalihkan bentuk sanksi gitu kan. Makanya diversion itu dan sering banyak dipakai di anak. Nah, kalau mediasi penal berasal dari bahasa mediation and penalization. Nah, itu kan artinya adalah si penegak hukum itu sebagai penengah. Mediasi itu kan artinya tengah ya, median itu kan tengah. Artinya itu dia sebagai penengah. Yang namanya penengah itu ada win-win solution. Ada fokusnya itu tidak hanya di korban, tidak hanya di pelaku. Fokusnya ada di korban, ada di pelaku. Dua-duanya harus dipikirin, ya kan? Kalau tadi itu fokuskan di korban. Kalau restoratif justice fokus di korban, pelaku memang difokuskan juga, tapi pelaku ini merasa bersalah dan bertanggung jawab. Tapi kalau yang namanya mediasi penal itu bisa win-win solution, artinya bisa menang-menang, kalah-kalah gitu kan? Maksudnya dua-duanya itu bisa merugikan, dua-duanya bisa beruntung gitu. Dimana itu misalnya ya, mediasi penal itu cocok untuk kasus-kasus bisnis, misalnya kasus-kasus yang bermula dari kontrak yang ada perjanjian, kemudian karena tidak membayar karena merasa penipu atau segala macam, terus kemudian penyidik mencoba melakukan mediasi penal. Nah, itu kan bisa saja ya saya utang 1 miliar, kamu bisa bayar berapa? Udah deh daripada lama 800 juta kamu balikin, saya kan sebenarnya ada yang rugi ya salah satu ya. Tapi itu yang namanya mediasi penal. Gitu. Jadi saya sih melihat mediasi penal, restoratif justice, diversi itu sama-sama minuman, tapi ya satu Coca-Cola, satu Fanta, satu Sprite gitu. Jadi itu bukan hal yang sama. Jadi jangan memandang mediasi penal, restoratif justice dan diversi itu adalah semuanya minuman yang rasanya sama. Nah, itu kalau saya memisahkan, membedakan supaya juga bisa kita punya satu visi yang sama tentang apa sih restoratif justice dan harus bagaimana sih restoratif justice itu. Nah, tadi harus gimana dong bentuk idealnya. Nah, kalau menurut saya saat ini kan restoratif justice diterjemahkan beda-beda. Di kepolisian ada Kapolri membuat Kapolri, Perja juga ada, dan beda-beda. Yang ini mengatur narkotika, yang ini nggak ngatur narkotika, yang ini bilang boleh residivis, yang ini nggak bisa gitu ya. Artinya ada ketidakseragaman tentang pengaturan tentang restoratif justice. Dan mestinya kalau itu kaitannya dengan hukum acara itu diatur oleh undang-undang. Tidak bisa hanya selevel per Kapolri atau Perja gitu. Jadi pertama memang satukan dulu konsep itu dan kemudian definisikan dengan cara yang benar. Konsep apa sih yang mau dipakai di Indonesia? Apakah kita mau menganggap restoratif justice itu adalah sebuah teori keadilan yang murni teori keadilan atau sebenarnya satu mekanisme penyelesaian sengketa? Kemudian baru dibuatkan bentuk undang-undangnya sehingga siapapun apapun perkaranya akan menggunakan undang-undang itu kalau mau menggunakan restoratif justice. Gitu kalau menurut saya ya. Jadi memang butuh kajian yang mendalam, tidak
tidak buru-buru seperti ini kan. Iya. Ini kan ada program pemerintah gitu ya terkait dengan semuanya kayak didorong jadi restoratif semua didorong ke justice. situ gitu kan. Sementara banyak masalah mulai dari penegakannya, diskresi dari masing-masing penegak hukum juga tidak mudah gitu ya. Untuk mereka bisa atau tidaknya itu juga ya kita tahu lah di kejaksaan sendiri kan ada sistem komando dan segala macam. Ya, memang persoalannya memang tadi masalah interpretasi ya. Jadi memang interpretasi terhadap restoratif justice itu masing-masing penegak hukum memang sering berbeda. Iya. Tadi yang menarik juga restoratif justice itu sebenarnya yang ditekankan adalah pemulihan terhadap korbannya. Tapi seringkali yang terjadi itu penekanannya jauh lebih banyak ke persoalan si terdakwa atau terpidananya gitu. Jadi kayak jadi fokusnya bagaimana dia tidak melewati proses peradilan jadinya. Iya. Makanya jadi cukup problematik. Nah, ini ada menarik juga tentang restoratif justice nih Mbak. Gimana ada gagasan restoratif justice itu terhadap tindak pidana yang istilahnya itu extraordinary crime, seperti korupsi gitu. Bahkan ada yang ditindak pidana pencucian uang. Nah, itu menurut Mbak bagaimana sih aplikasi restoratif justice ini? Ya, aplikasi restoratif justice itu di beberapa negara tidak sama. Jadi ada beberapa negara yang memberikan syarat-syarat yang rigid gitu ya terhadap restoratif justice. Misalnya hanya untuk hukuman ancaman pidana yang 6 tahun ke bawah. Ada yang untuk hampir semua boleh, tapi tidak bisa untuk korban perkosaan, tidak bisa untuk korupsi, tidak bisa untuk narkotika gitu ya. Terus kemudian ada juga negara yang sangat minim menetapkan restoratif justice-nya. Hanya untuk kasus anak misalnya gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi setiap negara berbeda-beda. Dan bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Apakah kita akan cocok nggak sih restoratif justice itu untuk perkara tindak pidana korupsi misalnya gitu ya? Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa restoratif justice itu ada diskusi ya, ada semacam dialog antara korban, pelaku dan masyarakat yang difasilitasi dan dibantu oleh penegak hukum di situ gitu kan. Nah, sekarang kita lihat korupsi itu korbannya siapa? Dia itu kan victimless ya. Iya, dia betul. itu kan kekerasan tanpa korban, yang korban langsung maksudnya ya. Jadi kita harus terdefinisikan dulu siapa sih korban di tindak pidana korupsi. Banyak. Pasti orang akan bilang, oh korbannya masyarakat. Gimana cara ngomong sama masyarakat gitu ya? Gimana kita menilai bahwa ini sudah terpenuhi loh kerugian korban? Siapa yang menilai? BPK, BPKP gitu kan, atau LSM, ICW misalnya gitu kan? Itu yang maksud saya masih jauh lah kalau kita mau pakai restoratif justice untuk tindak pidana yang seperti extraordinary crime atau yang kaitannya dengan victimless. Misalnya lagi yang victimless kan contohnya narkotika, ya kan? Narkotika itu korbannya siapa? Pelaku jadi korban apa korban jadi pelaku? Ya kan, korbannya kasih pelaku, kan sih? Itu sering bilang, enggak, orang tuanya korbannya, anaknya korbannya, adiknya korbannya. Gimana membuktikan mereka korbannya? Jadi kan harus ada teori yang mengembangkan dulu viktimisasi, maksudnya teori korban yang dikatakan korban itu diperluas. Nah, diperluasnya sampai di mana dan pakai teori apa, gitu kan? Karena tadi restoratif justice itu ada dialog itu tadi, maksudnya untuk menilai pulih atau tidak, korban merasa terpulihkan, si pelaku merasa menyesal, keterlibatan masyarakat, itu menjadi poin 3 prinsipil yang harus ada dalam sebuah restoratif justice. Nah itu, sekarang apakah satu-satunya cara hanya restoratif justice? Kan enggak. Kan ada settlement out of court ya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bentuknya macam-macam. Itu salah satunya misalnya plea bargain yang ada di disertasi saya, kemudian ada divert prosecution agreement, yang mana itu tidak membuat seseorang menghindari yang namanya pengadilan. Kalau restoratif justice kan sebenarnya lebih berusaha untuk tidak menyelesaikan di dalam pengadilan gitu ya. Nah, kalau divert prosecution agreement atau plea bargain itu orang tetap dihukum di ujungnya. Cuma dengan pengakuan bersalahnya itu ada negosiasi yang ada pembicaraan yang akan mengarahkan, membantu dalam menyelesaikan satu masalah, dan kemudian ada hukuman. Nah, hukumannya ini jadi ringan kalau kamu mau bantu dalam menyelesaikan masalah ini. Misalnya kayak kasus korupsi. Kamu bisa membuka sampai sejauh mana korupsi ini, siapa aja yang terlibat, kemudian apa saja aset yang bisa diambil untuk bisa dipulihkan. Kalau kamu masih memberikan lebih banyak dan kamu mau kooperatif, nah makanya yang tadinya kumulatif nih, dakwaan kamu bisa kita jadiin tunggal aja. Yang tadinya ancaman hukumannya 20 tahun nih, kami jadi 10 tahun, tapi kamu bisa balikin aset berapa banyak.
gitu kan. Nah itu kan bukan restoratif justice, itu kan model plea bargain yang di negara lain ya, di misalnya negara-negara common law gitu. Oh, menarik sekali sih. Soalnya banyak yang sering salah gitu, salah konsepsi gitu. Jadi restoratif justice ini ya seperti yang tadi disampaikan, kalau menghindari yang namanya peradilan tadi. Jadi enak banget gitu kan. Dia dipikir jadi orang kaya enak ya melakukan tidak bayar gitu. Akhirnya kesan yang timbul di masyarakat itu Mbak, seringkali itu hukum itu seperti mainan gitu loh Mbak. Jadi seakan-akan kayak sedikit-sedikit restoratif justice, sedikit-sedikit restoratif justice, apalagi di kasus-kasus yang sifatnya lumayan sensitif gitu. Jadi akhirnya masyarakat punya pikiran kalau misalnya hukum segampang itu ya gitu untuk kasus-kasus tertentu gitu. Menarik sekali sih pembahasan soal ini. Tapi kita coba mencari topik yang lain ya Mbak, karena sudah terlalu serius. Mungkin para Law Squad ini juga penasaran tentang soal studi lanjutan tadi Mbak, menarik. Kebetulan saya juga ada niat untuk visi gitu ya, ada visi untuk melanjutkan S3 gitu. Saya dengar S3 di UI katanya susah ya Mbak. Soalnya S2-nya susah banget soalnya. S3 di mana-mana susah kalau nggak dikerjain. Iya sih. Nggak hanya di UI aja. Emang ada yang bilang masuk UI itu masuknya susah, keluarnya susah gitu kan? Iya betul. Tapi saat ini kalian boleh lihat ada terakhir ya, namanya Rudy, dia seorang jaksa dari sekarang kerja di Kejaksaan Agung. Dan dulu ada semacam pameo gitu loh, kalau masuk UI itu jaksa pasti nggak keluar gitu ya. Dan akhirnya banyak yang nggak masuk UI, jaksa-jaksa milih di luar, dan terbukti dong dia lulus 3 tahun dengan cum laude IPK 3,91. Itu artinya UI nggak susah-susah banget kan untuk lulusnya gitu ya. Tapi intinya kuliah di UI susah, tapi saya rasa sih di semua kampus mau S1, S2, S3 itu kan susah kalau kita nggak serius gitu. Itu betul. Sih intinya. Tinggal bagaimana kita memulai, bagaimana kita melaksanakan dan mengakhirinya dengan baik gitu kan. Itu kan yang paling penting. Nah, mungkin yang kurang adalah apa sih yang harus diketahui oleh seorang calon mahasiswa S3 supaya dia bisa pada saat masuk bisa lulus tesnya, pada saat nanti setelah di dalam kampus bisa mengikuti perkuliahannya yang katanya susah itu. Terus kemudian pada saat riset bisa selesai risetnya. Dan bisa lulus 3 tahun atau lulus 4 tahun dengan harus cum laude, dengan lulus aja udah jadi dokter yang baik gitu kan di UI. Nah, mungkin itu yang perlu diketahui ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi tip atau trik bagi mahasiswa UI untuk bisa diterima di UI. Pertama, jadi mahasiswa S3 karena memang nggak mudah, mungkin dari berapa ratus hanya keterima berapa puluh, 20 gitu ya. Kan nggak mudah gitu. Nah, terus kemudian setelah masuk apa sih yang harus dilakukan gitu ya supaya bisa. Nah, kemudian supaya lulus tepat waktu harus bagaimana. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Nah, kalau saya sendiri untuk sebelum masuk, walaupun saya dosen UI, tidak jaminan semua dosen UI itu akan diterima di UI, karena banyak teman-teman sebelumnya yang udah masuk juga nggak keterima juga ada gitu. Nah, jadi terus terang memang saya seperti orang mau simak. Seperti orang mau simak lainnya. Saya juga belajar bagaimana ngerjain soal-soal itu gitu. Jadi nggak bisa kita berharap, wah ini ada rekomendasi dari Pak Febrian gitu ya, langsung masuk, itu nggak bisa. Memang harus, karena gini, cara penentuan lulus di UI itu memang dari tesnya. Jadi tes TPA dan TOEFL bahasa Inggris itu memang menjadi barometer pertama. Setelah itu baru ujian proposal. Ujian proposal nanti juga kemampuan bagaimana kemampuan menulis itu juga akan teruji dengan ujian proposal itu, semacam wawancara. Tapi sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita sudah mempersiapkan semuanya. Yang pertama tadi belajar ya, gimana tes TPA, TOEFL dengan soal-soal sebelumnya. Kalau TOEFL-nya bagus kayaknya nggak usah terlalu belajar banget juga ya. Terus kemudian setelah lulus tes itu, yang paling dipersiapkan adalah harus punya artikel jurnal dulu. Itu yang paling penting. Jadi sebelum masuk UI atau masuk yang kampus lain juga saya rasa sekarang begitu ya syaratnya untuk S3. Harus punya artikel jurnal, harus punya tulisan yang bukan tulisan populer. Ya, jadi bukan tulisannya di media koran gitu ya, kayak itu bukan, tapi lebih ke jurnal. Jadi siapkan punya artikel jurnal atau punya buku ya. Jadi itu semacam tes juga untuk ini, walaupun tes TPA-nya tinggi, TOEFL-nya tinggi, kalau dia nggak bisa nulis,
Itu biasanya nggak keterima tuh di UI gitu. Jadi harus punya artikel jurnal yang menunjukkan dia memang bisa menulis gitu. Itu yang pertama. Nah, nanti akan ada ujian proposal. Nah, ujian proposal itu kan proposal apa yang akan kita tulis kalau kita keterima, apa yang akan kita riset kalau kita keterima di UI. Nah, itu kalau bisa jauh-jauh hari sebelumnya, misalnya nih tertarik dengan ilmu perundang-undangan, ada masalah apa sih di ilmu perundang-undangan gitu, misalnya omnibus law misalnya gitu ya. Terus apa sih masalah dari omnibus law? Nah, itu mulai dijajaki dengan dosen yang ada di UI yang kira-kira akan jadi promotor kita. Kalau misalnya ada kesempatan ketemu ngobrol, Mbak saya pengen ngambil kuliah di UI, kalau disertasi saya tentang begini-begini, nanti proposalnya begini-begini, menurut Mbak bisa nggak sih masuk sebuah tema disertasi gitu kan? Kira-kira ada nggak sih pembimbingnya di UI gitu? Nah, itu salah satu cara untuk sebelum masuk ke program dokter. Dan saya rasa nggak hanya di UI sih, di semua universitas sebaiknya itu yang dilakukan oleh semua yang mau jadi mahasiswa S3. Nah, setelah kita punya itu dan kita coba buat proposalnya, nanti pada saat ujian kan wawancara, nah itu diterima. Nah, oke, kita udah keterima nih ya, kan ada rekomendasi dan segala macam ya. Mungkin juga beasiswa dicari juga, misalnya kayak LPDP dan segala macam itu disiapin. Soalnya waktu ujian LPDP dengan ujian UI itu agak aneh. Makanya sebagian besar kalau LPDP-nya belum dapat, mereka jadi tunda untuk tahun depan supaya dapat LPDP. Mengajukan tunda kuliah biasanya. Waktunya nggak ketemu ya antara pengumuman LPDP dengan pengumuman UI. Jadi kayaknya UI-nya dulu keterima, akhirnya kalau belum dapat LPDP mereka tunda 1 tahun. Iya, jadi banyak itu maksimal 1 tahun juga. Nah, terus nanti kalau udah keterima di UI, apalagi yang harus dilakukan? Nah, memang yang dikatakan berat itu kadang-kadang teman-teman gini kan ada satu semester kuliah ya. Nah, 1 semester kuliah itu di 2 minggu pertama kayaknya ringan. Oh, gini aja kuliah. Karena kan pertemuan, terus kemudian kontrak kuliah, terus kemudian ngasih bahan-bahan, kemudian ngobrolin basic-basic tentang kuliah itu. Mungkin akan berasa setelah pertemuan ketiga, pertemuan keempat, karena semua dosen ngasih tugas. Tugasnya nggak main-main kadang. Tugasnya nggak main-main. Oh, misalnya satu dosen bisa nyuruh kamu cari artikel 20 jurnal internasional gitu ya, terus kemudian kamu ringkas 20 jurnal internasional, terus kemudian kamu presentasikan gitu kan. Nah, itu kalau bisa semua tugas-tugas itu kaitkan dengan disertasi kita. Jadi jangan dia terpisah-pisah. Misalnya, lagi mata kuliah hukum normatif kita pakai tentang ini aja. Lagi kuliah hukum empiris pakainya yang lain lagi. Filsafat pakai yang lain. Enggak. Semua mata kuliah itu kaitkan dengan disertasi kita. Pada saat akhir semester 1 disertasi akan terjadi untuk proposal yang akan diuji di semester 2. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, setelah nanti ujian proposal dan lulus, apa triknya? Kalau saya terus terang begini, untuk bisa lulus tepat waktu dan mudah-mudahan bisa cum laude ya itu terus terang saya menganggap disertasi itu harus punya chemistry dengan saya. Jadi setiap hari saya akan membuka tentang disertasi itu selama sejam, seperti orang kantoran. Jadi saya setelah ngurusin anak-anak mau sekolah, suami mau pergi kerja, sebelum saya berangkat ke kampus, 1 jam saya buka itu laptop. Saya akan membaca apa aja kata disertasi saya. Mau saya mood, mau saya nggak mood, saya baca. Kalau saya lagi nulisnya mood, saya tulis. Kalau enggak, saya copy paste dulu, saya simpan dalam satu file tersendiri. Di situ saya kasih footnote. Satu saat saya pengen membaca, kayak pernah deh. Daripada saya buka-buka buku banyak gitu ya. Di mana-mana ada buku, saya begitu. Jadi saya baca, terus kemudian saya ini gitu. Jadi pertama kita harus menimbulkan chemistry ke si tulisan itu. Karena seperti orang ini kayak orang pacaran gitu ya, tiap hari ditanyain kan sayang ya, jadi kayak gitu juga sebenarnya disertasi itu gitu. Satu lagi nih soal disertasi tadi menarik. Gimana sih Mbak? Gimana ya? Biar kadang kan kita kan kalau misalnya lagi nulis itu tuh suka mentok gitu, terus bingung mau nulis apa lagi. Terus kadang kalau udah nanti aja gitu, nanti lama-lama udah lupa gitu, jadi bingung mau nulis apa lagi. Nah, gimana sih Mbak cara minimalisir gitu rasa-rasa yang seperti itu gitu, biar kita itu bisa ngelanjutin tulisan kita? Karena kan kebanyakan orang yang berhenti gitu ya, drop out dari S3 itu kebanyakan karena S3-nya tidak berhasil karena disertasinya yang tidak selesai kan Mbak? Iya, betul. Nah, gimana sih cara menyelesaikan disertasi itu biar kita itu bisa ada niat gitu untuk buatnya? Ya, kalau saya tadi pertama harus menimbulkan chemistry tadi ya, 1 jam sehari itu ya. Kalau nggak pagi malam, saya pasti buka, saya pasti baca, atau saya pasti nulis tentang disertasi itu. Kalau saya mentok, saya cuma baca, saya cuma copy paste, saya salin. Untuk satu saat kalau saya lagi nggak mentok, saya bisa baca lagi. Karena dengan kita membaca banyak jurnal, itu ide-ide akan keluar.
orang tuh bahas terus, itu berkembang terus, pro dan kontra tentang teori itu ada terus kalau kita buka jurnal. Akhirnya, oh iya ada masalah ya, oh iya ada masalah. Nah tapi kan ada kalanya, saya pernah stuck 3 bulan ya, setelah saya ketemu salah satu penguji dan itu dicoret habis-habisan, setengahnya hilang gitu ya, dari 60 jadi 330, diapain mulai dari mana? Saya juga ngalamin, aduh saya mulai dari mulai down ya. mulai down gitu kan. Udah gitu kan saya juga bahas tentang economic analysis of law. Untuk mempelajari economic analysis of law, saya ke Prof. Andri ya. Prof. Andri itu datang terus kemudian, apa yang lu tahu tentang ini? Lu udah baca Nuno Garupa belum? Lu udah baca Stefan Saval belum? Udah, Prof. Apa? Terus kita ngomong, dia garuk-garuk kepala. Aduh, dia nggak ngerti. Gitu kan? Terus udah gitu saya ke suami, Papi ngerti nggak kalau Bunda cerita kayak begini-begini? Dia diam kan? Kok nggak ngerti sih gitu kan? Nah, belajar itu memang butuh waktu lama, itu yang pertama. Tapi yang paling penting, jangan segan bertanya dan jangan segan berdiskusi dengan siapapun. Saya kalau udah mentok, lagi duduk di bidang studi, ketemu misalnya Coki ya waktu itu. Coki itu kan masih S1, baru S2 ya waktu itu. Ketemu Aristo, ketemu yang namanya Iksan. Nah, itu saya selalu ngomongin disertasi saya, mau ngerti mau enggak. Tapi ternyata ide-ide itu keluar loh pada saat kita ngobrol itu. Mbak Feby kenapa nggak dari sini aja? Berarti Mbak Feby mau ke sini. Nah, sampai Prof. Topo bilang waktu itu kan, promotor saya Prof. Topo, Mbak Feby ini lucu, kamu tuh mahasiswa S3 ngajak teman S1, S2 ngobrol. Tapi sebenarnya dengan kita ngobrol dengan siapa aja yang menurut kita paham tentang apa diskusi itu, pertama meringankan, ngerti meringankan kesetresan kita. Yang kedua, jangan-jangan dari celutukan dia itulah kita kembali terbuka. Oh iya ya, kenapa nggak dari situ ya? Oh iya, berarti gue mulai dari sini gitu. Jadi tadi pertama timbulkan chemistry dengan tulisan itu, jangan pernah putus. Itu saya bilang setiap hari kalau ditanya udah makan belum gitu kan, itu kan sama aja kayak kita baca ya, jadi sayang gitu kan petulisan itu. Saya kemana aja selama kuliah nggak pernah ninggalin laptop itu, mau liburan mau kemana untuk membuka 1 jam itu. Jadi saya mengasakan saya lagi kerja untuk menyelesaikan disertasi. Kalau saya kerjanya yang lain dibayar, kalau ini dibayarnya nanti kalau udah jadi dokter gitu ya, karena kerjaan ngejar-ngejar kita kan kalau setelah jadi dokter gitu ya. Jadi saya berprinsip ini saya lagi kerja, saya harus amanah, jadi saya harus buka itu minimal sejam sehari. Mau itu pagi, mau itu malam. Yang penting dalam sehari saya pasti akan membuka itu. Yang kedua, saya nggak akan segan bertanya ke siapapun di saat mentok. Kadang gini, kadang kita nanya ke promotor dengan kopromotor tuh agak berat kalau kita merasa belum, itu kan yang sering ngadep profesor, terus kayak merasa masih kurang aja, bacanya belum, terus saya mau masa nanya gini aja sih nanti diketawain atau dimarahin. Kadang merasa progresnya belum segini gitu. Kalau ngadep ke dia nanti marah nggak ya? Atau ngadep ke dia, kok kamu belum apa-apa udah ngadep aja gitu, sedikit-sedikit ngadep kan gitu ya. Takut segan gitu. Nah akhirnya itu saya ajak teman-teman, kalau lagi makan siang saya ngomongin, kalau menurut lo kalau kayak gini-gini gimana? Kalau menurut Mbak Feby lagi apa? Ini loh, coba dong kalau kamu nih jadi gue nih, lo kira-kira mau ngapain? Terus udah gitu, udah masuk belum itu menurut kalian? Atau udah tepat belum sih yang saya pikir kayak begini gitu? Nah itu dengan diskusi dengan semua orang itu tadi, benar-benar itu sebuah jalan sih, gitu. Ya, tuh Law Squad. Jadi kalau misalnya kalian lagi buntu nih waktu nulis skripsi, tesis ataupun disertasi, kan harus buka ruang diskusi gitu ke teman-teman kalian, siapa tahu kalian bisa dapat ide yang cemerlang gitu kalau udah di diskusi-diskusi itu. Jadi jangan sampai nyerah ya. Mbak, kalau misalnya kita buntu, kebanyakan udah down dulu nih gitu. Jadi kita harus cari tahu terus gitu, cari cara gimana cara kita untuk membangkitkan gairah kita untuk menulis lagi ya, Mbak. Iya, kira-kira seperti itu. Udah menarik sekali sih perbincangan kita pada siang hari ini. Ini udah lama kayaknya Mbak, udah ditanda-tandain dari tadi. Iya. Disuruh itu, jadi semoga ini nggak jadi kedatangan yang pertama dan terakhir ya Mbak. Gitu. Sering-sering datang ke sini. Insya Allah. Biar nanti kita bisa banyak ngobrol dan diskusi lebih banyak lagi soal hal-hal yang berkaitan hukum atau berkaitan dengan studi-studi lanjutan tadi. Oke, Safira. Pertama-tama terakhir saya mau ngucapin terima kasih banyak Mbak sudah mau berhadir di podcast kita pada siang hari ini. Ya, lagi sibuk-sibuk. Sama-sama. Senang juga diundang di sini. Ya, senang banget juga ketemu senior gitu selama alumni UI. Itu semoga bisa nanti untuk rencana kedepannya bisa melanjutkan studi juga ke UI. Amin. Oke, mungkin sekian. Jangan lupa buat Law Squad untuk subscribe YouTube kita dan juga jangan lupa like, share, dan komen. Bye.